Tepat pukul 12 malam, kami bertiga telah duduk di tengah sungai yang dingin, hanya mengenakan celana dalam. Air yang mengalir menerjang dada terasa membekukan tulang. Datuk memulai ritualnya, melantunkan mantra-mantra menggunakan bahasa Dayak. Suasana mistis langsung terasa ketika wangi kayu gaharu bakar menyeruak. Lantunan demi lantunan mantra dari mulut Datuk terdengar menghanyutkan. Pohon-pohon mulai bergoyang, seolah arwah-arwah mulai berdatangan. Kulirik, Andri, dan Imron mulai menggigil. Mereka menggigit bibir, menahan dinginnya air sungai. Datuk lantas menyembelih seekor ayam berbulu putih merah. Darahnya kemudian ia oleskan ke dahi kami. Aku yang baru pertama kali menyaksikan ritual aneh ini hanya diam, tidak berani membantah. Aku mulai gemetaran ketika sama-sama kulihat Hendra telah berjongkok di atas sebuah batu besar, tidak jauh dari tempat ritual. Dengan mata bolong sempurna, Hendra menatapku penuh amarah. Hendra yang bersimbah darah lantas melompat, lalu berjalan di tengah sungai, mendekat ke arahku. Aku hendak lari, tapi Datuk mencengkram erat lenganku, sembari terus melantunkan doa. Datuk melempar ayam tadi ke tengah sungai. Setelah menabur beras kuning dan menghanyutkan tuak baram, Datuk kemudian menutup masing-masing kepala kami dengan selembar kain putih. Samar-samar kulihat Hendra sudah berdiri di hadapanku. Aku tersentak ketika Datuk tiba-tiba mendorong kepalaku ke dalam air. Aku gelagapan, tapi tenaga nenek ini lebih kuat dari yang kukira. Nafasku semakin sesak karena air mulai masuk ke dalam paru-paru. Telingaku mulai berdenging dan hidung mulai mengeluarkan darah. Semakin aku berontak, semakin tubuhku tak bisa bergerak. Perlahan, tubuhku mulai mati rasa. Detak jantungku kini melembah. Pandanganku semakin kabur dan dada terasa sesak akibat terlalu banyak menelan air. Namun, aku tak mau mati begitu saja. Di dasar sungai, tanganku gelagapan mencari batu. Setelah ketemu, ku dorong tubuhku sekuat tenaga. Aku menarik nafas lega. Kepalaku telah ada di atas permukaan. Ku hirup udara sebanyak-banyaknya, memompa oksigen ke paru-paru. Aku belum mati, batinku. Kulihat Andri dan Imron sedang gelagapan mempertahankan hidup. Kepala mereka berada di dalam air, tertutup kain putih. Sedangkan Datuk, kulihat ia hanya duduk di pinggir sungai, mengawasi sembari menghisap rokok lintingan. Di sampingnya, Hendra menatapku dengan raut wajah dingin. Tanpa pikir panjang, batu di tanganku hempas berkali-kali ke kepala Imran tanpa ampun. Tukang parkir liar itu menggelepar beberapa saat, lantas diam, tak bergerak. Tubuh kakunya hanyut terbawa sungai, seiring darah yang mengalir deras. Seketika Andri menyeruak, kaget melihatku memegang batu penuh darah. Ia terperanjat melihat Imron telah menjadi mayat. Kau, bajingan kau Doni, pekik Andri tak percaya. Aku tak mau membuang kesempatan. Hanya boleh satu orang yang boleh keluar hidup-hidup dari hutan ini. Dengan beringas, kuhujamkan bongkahan batu ke jidatnya. Tanpa kuduga, ia berhasil menepis hingga batu di genggamanku terlempar. Namun, ia kalah gesit. Aku terlebih dahulu berhasil membekap kepalanya dengan kain putih penutup kepalanya. Tanpa ampun, ku benamkan kepalanya ke dalam sungai. Ia berontak mencoba melepas cengkeramanku. Ku injak lehernya hingga ia lemas. Perlahan gerakan tubuhnya kian melemah. Kurang dari 5 detik ia akhirnya meregang nyawa. Sesaat aku terdiam. Tubuhku gemetar dan nafasku memburu. Pikiranku hampa dan tatapan kosong. Aku bahkan tak menyangka bisa menjadi sebuas ini. Aku melangkah ke pinggir sungai, menuju Datuk yang hanya diam tanpa ekspresi. Hendra yang tadi berdiri di sampingnya sepertinya telah menghilang. Pergilah dan jangan pernah lagi menemuiku. Datuk lantas beranjak pergi, melangkah dalam gelap malam tanpa penerangan. Sewaktu hendak mengembalikan mobil rental, serombongan polisi tiba-tiba menyergapku.
Aku tak berkutik karena moncong pistol telah mengarah ke jidat. Mereka bilang aku telah membunuh Hendra. Jasadnya ditemukan di kuburan massal dalam kondisi penuh luka. Aku hanya bisa pasrah ketika digelandang ke dalam mobil serse dengan tangan terborgol. Mobil serse melaju kencang menyusuri ruas jalan kota menuju kantor polsek. Di pinggir jalan, kulihat istri dan anakku tengah masuk ke dalam toko buku, membeli buku pelajaran. Tanpa terasa, air mataku mengalir meratapi betapa getirnya hidup.